Selamat pagi kelas 11. Hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran biologi. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita dari pertemuan yang sebelumnya. Di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas itu mengenai si plasma darah, ya kan, komponen darah yang pertama. Nah, jadi kali ini kita akan bahas komponen darah yang kedua. Ada sel darah merah, ada sel darah putih, dan juga nanti ada keping-keping darah atau trombosit. Oke, kita bahas satu persatu. Di sini yang pertama kita bahas mengenai sel darah merah. Sel darah merah ini punya ciri-ciri. Yang pertama cirinya itu adalah bentuknya dia itu bikonkav. Nah, apa itu bikonkav? Konkav itu adalah cekung ya. Iya, konkav itu cekung. Jadi kalau dia bikonkav berarti dia punya dua sisi yang cekung. Jadi kalau saya gambarkan kira-kira dia gambarnya seperti ini ya. Dia punya dua sisi yang cekung, di atasnya cekung, di bawahnya cekung. Oke, jadi dari samping kira-kira penampakannya seperti ini. Kalau dia dari samping seperti ini ya. Tapi kalau kamu lihatnya dari atas, maka dia kelihatan bulat. Maka kalau dari samping dia seperti ini, bikonkav. Nah, selanjutnya dia ini tidak memiliki inti sel. Tidak memiliki inti sel. Oke. Selanjutnya bentuk bikonkav tidak punya inti sel. Dia ini di sini mempunyai atau memiliki yang namanya Hb. Hb ini apa nih? Hemoglobin. Nah, hemoglobin ini dia punya dua fungsi. Fungsi yang pertama itu untuk fungsi yang pertama ya. Sorry. Jadi tadi hemoglobin ini dia punya fungsi, di sini saya buat ya. Nah, fungsinya ada dua. Fungsi yang pertama ini untuk mengikat yang namanya O2. Nah, ketika dia mengikat O2, maka ini disebut dengan oksihemoglobin. Oksihemoglobin. Nah, ketika dia mengikat O2, reaksinya disebut dengan oksihemoglobin, atau kita lihat aja langsung reaksinya, berarti di sini hemoglobin ditambah O2 gitu ya reaksinya. Nah, di sini dia itu darahnya itu kelihatan warnanya itu dia merah cerah. Nah, tapi ketika dia di fungsi yang kedua itu mengikat CO2, maka di sini disebut reaksinya itu karbaminoglobin. Nah, di sini reaksinya berarti dia hemoglobin ditambah CO2 gitu ya. Di sini dia itu warnanya merah kebiruan. Nah, itulah sebabnya kalau kamu perhatikan pembuluh darah yang ada di permukaan kulit kita, itu kelihatan warnanya bukan merah, tapi warnanya adalah biru ya kan, atau merah kebiruan. Jadi dia itu merahnya sangat gelap, cenderung biru, atau ada juga yang kehijau-hijauan gitu ya. Nah, jadi seperti yang kita tahu kan sebenarnya darah itu dia warnanya merah ya kan. Benar, darah itu warnanya merah. Nah, tapi ketika dia mengikat karbon dioksida, dia itu warnanya lebih gelap daripada ketika dia mengikat oksigen. Makanya di situ dia disebut warnanya merah kebiruan. Kita bisa buktikan ya. Jadi jangan bingung ketika ada yang bilang warna itu bisa berwarna gelap merah kebiruan. Ada, bener. Ini bisa dilihat pada pembuluh vena yang ada di seluruh permukaan tubuh kita gitu ya. Oke, itu fungsi dari hemoglobin. Selanjutnya selanjutnya itu bisa dilihat ciri-cirinya itu dari jumlahnya. Nah, dari jumlah di sini berbeda pada pria dan juga pada wanita. Kalau dia pada pria itu jumlahnya 4,2 sampai 5,4 juta. Iya, juta sel darah merah per sisi darah ya. Sisi ini milimeter kubik ya. Lalu kalau dia pada wanita itu jumlahnya bisa mencapai 3,8 sampai 4,8 juta per sisi darah. Jadi kalau dia pada wanita itu
normalnya lebih sedikit daripada pada pria. Berarti kalau dia lebih ataupun kurang dari sini berarti kemungkinan dia itu menderita suatu penyakit gitulah ya. Kalau dia kekurangan biasa kita sebut dengan anemia, tapi nanti di sini kita bahas di kelainan aja ya. Kalau kekurangan dia anemia, kalau kelebihan dia ada yang disebut dengan polisitemia. Nah, selanjutnya ini kalau dia berdasarkan jumlah. Selanjutnya ini berdasarkan tempat pembentukan. Tempat pembentukan. Nah, tempat pembentukan juga berbeda pada bayi dan juga pada orang dewasa. Jadi di sini kalau dia pada bayi, dia itu dibentuk di hati. Tetapi kalau dia pada orang dewasa itu dibentuk di sumsum tulang. Ingat nggak waktu kita belajar sistem gerak, di situ salah satu fungsi tulang adalah menghasilkan sel-sel darah kan, sel darah merah, putih, dan juga keping-keping darah. Nah, jadi pada orang dewasa itu di sumsum tulang. Tapi kalau pada bayi karena dia sumsum tulangnya itu belum sempurna, jadi belum bisa digunakan dengan berfungsi dengan baik, maka di situ dia dibentuknya masih di dalam hati gitu ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri selanjutnya gini dia. Setelah nanti ini usia dulu dia. Usianya si sel darah merah atau eritrosit, usia si eritrosit ini hanya 120 hari aja kurang lebih tapi ya. Oke, kurang lebih 120 hari. Nah, jadi ketika dia sudah 120 hari, maka nanti si eritrosit itu akan dibawa di hati. Di hati dia diapain? Dipecahkan. Dipecahkan di hati oleh sel hati yang disebut dengan sel histiosit. Histiosit. Nah, proses pemecahannya nanti kita akan bahas di pembahasan berikut ini. Oke, di sini dia saya akan lanjutkan ya yang tadi. Jadi ini proses pemecahan hemoglobin di hati, khususnya itu nanti di sel histiosit. Jadi di sini langsung aja proses pemecahannya ya. Hemoglobin ini nanti dia akan dipecah menjadi dua hal, yaitu HM dan juga globin. Nah, lalu si HM dipecah lagi menjadi dua hal, itu ada Hmin dan juga ada Fe. Sudah. Lalu si Hmin dipecah lagi nih. Dipecah menjadi menjadi bilirubin dan juga biliverdin ya. Lalu si bilirubin ini diubahlah dia menjadi urobilin, yang ini diubah menjadi sterkobilin gitu ya, sterkobilin. Nah, lalu si urobilin dan sterkobilin, kalau urobilin nanti ini akan dikeluarkan dia bersamaan dengan feses. Bukan feses tapi urin. Bersamaan dengan urin. Ya. Lalu kalau sterkobilin ini juga dikeluarkan. Tapi dia dikeluarkan itu bersamaan dengan feses ya, dikeluarkan bersama dengan feses gitu ya. Inilah menyebabkan makanya urin dan feses kita itu warnanya kuning kan? Iya. Urin warnanya kuning, feses juga warnanya kuning. Kenapa bisa kuning? Karena dia ada zat warnanya. Zat warnanya itu dari pemecahan hemoglobin. Ada urobilin dan juga sterkobilin. Jadi urobilin dan sterkobilin yang dikeluarkan bersamaan urin dan juga bersamaan feses, itulah yang menyebabkan urin dan feses kita warnanya kuning gitu. Lalu ada lagi nih, ada Fe dan juga globulin. Nah, mereka kemana nih? Mereka berdua ini nanti akan digunakan untuk membentuk eritrosit yang baru. Eritrosit baru. Oke. Jadi ini proses pemecahan hemoglobin di hati. Selanjutnya kita akan masuk ke leukosit. Baik, yang selanjutnya di sini ada komponen dari sel-sel darah yang kedua. Tadi yang pertama kita sudah bahas mengenai eritrosit. Jadi di sini kita selanjutnya akan bahas mengenai leukosit atau sel darah putih ya. Nah, leukosit di sini punya banyak ciri. Ciri yang pertama ini dia
Ciri yang pertama, kalau tadi pada sel darah merah itu bentuknya bikonkav ya kan. Kalau di sini dia bentuknya itu tidak tetap. Jadi dia itu bentuknya bisa berubah-berubah gitu ya. Tidak tetap. Bentuk tidak tetap. Lalu kalau tadi pada sel darah merah dia itu kan berwarna merah ya. Kenapa pada sel darah merah itu dia berwarna merah? Karena dia punya hemoglobin. Jadi hemoglobin itu zat warnanya pada darah. Berbeda dengan contohnya itu belalang ya. Belalang itu kalau kita ambil darahnya itu nggak berwarna merah, tapi dia darahnya warna biru ya. Jadi golongan serangga itu darahnya warna biru. Nah, kenapa bisa warna biru? Karena dia nggak punya hemoglobin, tetapi dia punyanya hemosianin gitu. Jadi hemosianin itu zat warna pada darahnya si serangga. Kalau kita manusia punya zat warna juga pada darahnya sehingga menyebabkan darah kita itu warnanya merah. Zat warnanya itu apa? Itulah dia si hemoglobin. Kenapa darah kita itu warnanya merah? Padahal kita kan punya sel darah putih, punya juga leukosit kan? Kenapa bukan leukosit, trombosit maksud saya. Kenapa kita punya darah warnanya merah? Karena si eritrosit itu dia komponennya paling banyak di dalam tubuh kita dibandingkan sel-sel darah yang lain ya. Kalau dia plasma darah itu cairan darah juga banyak sih, tapi karena kan dia berupa cairan jadi dia nggak punya warna gitu. Warnanya itu kekuning-kuningan kalau dia plasma darah. Oke, next. Selanjutnya di sini selain dia bentuknya yang tidak tetap, ciri selanjutnya tadi dia tidak berwarna. Tidak berwarna. Oke. Selain tidak berwarna, ciri selanjutnya ini dia tidak memiliki di sini dia memiliki inti sel ya, berbeda dengan sel darah merah tadi yang nggak punya inti sel. Selanjutnya dia ini punya fungsinya si sel darah putih atau leukosit tadi saya sudah bahas sedikit-sedikit bahwasannya dia itu fungsinya untuk antibodi atau sistem pertahanan tubuh, di mana di sini tuh nanti dia bisa melindungi tubuh kita dari kuman atau bibit-bibit penyakit yang ada dari luar tubuh kita, atau di sini saya sebut dia sebagai benda asing. Benda asing ini apa? Artinya dia kalau benda yang tidak biasa ada di dalam tubuh kita atau kita tidak butuhkan, tiba-tiba ada di dalam tubuh kita. Salah satunya itu ada kuman. Sebenarnya kan nggak hanya kuman ini ya. Yang bukan kuman pun bisa aja dia ada di dalam tubuh kita. Jadi gini, si leukosit ini dia nggak hanya menyerang kuman aja. Kalau kuman itu kan reaktif, dia bisa menyebabkan kita rusak fungsi tubuhnya gitu ya. Tapi bisa juga contoh nih yang masuk itu adalah debu, ya kan? Debu itu kan bukan yang bisa menginfeksi sel kita, tetapi debu itu bisa berbahaya juga kan? Nah, itu disebut dengan benda asing. Jadi itu juga pun akan dikeluarkan oleh si sel darah putih gitu. Oke. Karena dia di sini berfungsi untuk melindungi tubuh dari kuman atau benda-benda asing, maka di sini dia punya 3 sifat ya. Sifat saya buat di sini sifat. Sifatnya yang 3 itu apa? Yang pertama, dia bisa bersifat fagosit. Fagosit ini apa? Dia itu bisa menelan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Oke. Selain fagosit, dia juga bisa bersifat diapedesis ya. Diapedesis itu apa? Dia ini mampu menembus kapiler darah untuk menangkap zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Oke, jadi gini, saya buat ilustrasinya contoh nih. Ini adalah kapiler darah, udah. Jadi di sini contohnya ada sel-sel darah putih ya. Lalu masuklah kuman, ya kan? Masuk kumannya itu terperangkap di sini. Contoh ini adalah jaringan kita atau sel kita. Nah, si sel darah putih dari kapiler darah dia itu bisa tembus keluar. Nah, bisa ditembusnya di kapiler darah. Maka nanti setelah dia tembus dia akan kejar ini. Setelah dia kejar maka dia akan keluarkan sifatnya yang fagosit. Nah, gimana cara ngejarnya kan gitu. Nah, cara ngejarnya dia punya 3 sifat. Sifat yang ketiga
Oke. Sifatnya yang ketiga ini adalah dia itu memiliki gerak. Jadi dia bisa bergerak. Nama geraknya itu adalah gerak ameboid. Nah, gerak ameboid ini apa? Ini adalah gerak yang seperti amuba. Gerak seperti amuba. Kenal ya sama amuba, ya kan? Nah, amuba ini kita dulu kelas 10 waktu belajar rhizopoda, di situ ada salah satunya amuba. Nah, amuba itu bergerak gimana? Kalau kalian lupa, nak, nanti boleh lagi di searching ya. Boleh di searching di YouTube, itu banyak bagaimana pergerakan amuba. Nah, jadi amuba itu bergerak dengan cara mendorong-dorongkan tubuhnya. Oleh sebab itu makanya si sel darah putih itu bentuknya nggak pernah tetap gitu. Kita nggak tahu bentuknya gimana. Kenapa? Karena bentuknya setiap saat berubah. Jadi dia itu setiap saat mengubah-ubah bentuk tubuhnya untuk melakukan pergerakan gitu ya. Jadi dia mengubah bentuk tubuh lalu dia pindah gitu. Diubahnya lagi bentuknya, contoh dipanjangkan bagian kepalanya lalu dia bergerak ke sana. Dipanjangkan bagian ekornya lalu bergerak ke sana. Begitulah pergerakan pada si amuba. Jadi dia ini si sel darah putih leukosit juga punya pergerakan yang mirip dengan amuba. Itu disebut dengan gerak amuboid ya. Jadi dia itu memungkinkan sel-selnya itu mengalami perpanjangan. Nah, jadi tadi cirinya pertama ada bentuk, ada warna, ada inti sel, ada fungsi, lalu di sini ada sifat. Nah, lalu di sini ciri selanjutnya itu ada tempat dia dibentuk. Di sini ya, oke. Tempat pembentukan ini hanya bisa dibentuk di sel darah. Ya, oleh sebab itu makanya pada bayi ini sudah bisa dibentuk tapi pembentukannya tidak maksimal masih. Makanya waktu masih bayi itu harus dapat proteksi yang lebih besar dari ibunya. Itu melalui ASI, air susu yang diminum oleh si bayi. Di situ juga ada zat antibodi ya. Itu nanti kamu pelajari waktu kita belajar sistem reproduksi dan juga sistem antibodi, kekebalan tubuh pada bayi gitu. Jadi tubuhnya bayi itu, sumsum darahnya itu belum bisa hasilkan si ini leukosit dengan maksimal. Makanya dia masih butuh bantuan dari ibunya gitu ya, melalui ASI gitu dia. Oke, jadi dia bukan di sel-sel darah dong. Sorry ya, ini di sumsum tulang. Di sumsum tulang. Oke. Nah, selanjutnya usianya. Usianya si leukosit atau sel darah putih ini hanya kurang lebih ini 4 sampai 5 hari saja. Nah, setelah dia tua, si leukosit ini nanti dia akan keluar bersamaan sistem pengeluaran kita, ekskresi dan juga sistem pencernaannya melalui feses gitu. Itu usianya. Lalu jumlahnya. Nah, jumlahnya ini dia hanya 5 sampai 10 ribu. 5 sampai 10 ribu per cc darah gitu ya. Ingat nggak tadi eritrosit jumlahnya berapa? Tadi kalau eritrosit dia jumlahnya jutaan ya kan, 4,2 juta ya kan, sampai 5,4 juta itu pada pria. Nah, ini kalau pada leukosit dia itu jumlahnya hanya 5 sampai 10 ribu per cc darah, itu pada pria dan juga pada wanita. Berarti kalau dia di luar ini bisa lebih banyak ataupun lebih sedikit. Kalau lebih banyak berarti dia punya penyakit, lebih sedikit dia juga punya penyakit. Nanti kita bahas di kelainan aja ya. Nah, lalu di sini si leukosit ini punya jenis. Jenis-jenis leukosit ya. Di sini jenisnya ada 2. Ada yang pertama ini namanya adalah granulosit. Oke, sebentar. Nah, di sini dia si leukosit itu ada 2 jenis. Tadi saya bilang ada granulosit dan ada agranulosit. Jadi granulosit itu granula ya. Granula itu artinya dia berupa bintik-bintik. Jadi kalau dia granulosit itu ada isinya berupa bintik-bintik. Kalau dia agranulosit berarti agranula. A artinya tidak. Berarti dia nggak punya bintik-bintik gitu ya. Nah, bintik-bintik itu berarti dia punya isi bintik-bintik gitu. Cara ingatnya, ingat aja di sini dia akhirannya itu adalah akhiran fil. Kalau di sini dia akhirannya adalah akhiran sit gitu ya. Nah, jadi yang granulosit yang akhirannya fil itu ada apa aja? Ada 3. Ada basofil,
ada eosinofil, lalu yang terakhir itu ada neutrofil. Gitu. Oke, kalau yang A granulosit ini juga ada 3. Gini ya saya buat. Mana ya? Oke, ada 3 juga, ada 2, maaf, ada 2 ini. Ada yang namanya monosit, ada yang namanya limfosit. Nah, limfosit. Nanti si limfosit ini ada 2. Ada dia limfosit B dan ada nanti dia limfosit yang T gitu. Jadi gini, ini semua basofil, eosinofil semuanya ini itu berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh. Jadi dia ini mereka punya masing-masing itu sifat-sifat yang digunakan untuk menghasilkan antibodi atau untuk melawan kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi di sini saya nggak jelaskan terlalu detail sifat-sifat mereka karena di sini dia fungsinya sama-sama untuk melakukan menghasilkan pertahanan pada tubuhnya manusia. Jadi di sini nanti dia akan dibahas di dalam sistem kekebalan tubuh gitu ya. Kita akan bahas cuman darahnya aja. Di sistem kekebalan tubuh nanti ini akan dibahas lebih detail gitu. Oke? Demikian penjelasan saya mengenai sel darah putih atau leukosit. Selanjutnya kita ke trombosit. Baik, yang selanjutnya di sini kita akan lanjut ke jenis sel-sel darah yang ketiga, yaitu ada si trombosit atau keping darah. Nah, trombosit ini keping darah, ini dia bentuknya, ciri-cirinya, dia ini punya bentuk itu seperti cakram. Ya, punya bentuk seperti cakram. Jadi dia itu ya seperti cakram. Lalu next, dia itu tidak memiliki inti sel. Tidak memiliki inti sel atau nukleus ya, memiliki inti sel atau nukleus. Lalu di sini dia itu berfungsi dalam proses yang namanya pembekuan darah. Proses pembekuan darah. Sebentar. Proses pembekuan darah atau disebut juga ini dengan aglutinasi ya. Aglutinasi. Jadi aglutinasi itu peristiwa ketika darah itu membeku. Jadi supaya darah tidak membeku maka di situ nanti ada berfungsi si trombosit gitu. Lalu si trombosit ini punya jumlahnya itu dia kurang lebih 150 sampai 400.000 per sisi darah atau per milimeter kubik darah gitu ya. Nah, jadi kalau lebih atau kurang dari sini berarti dia terkena penyakit. Nah, usianya ini hanya sekitar 5 kurang lebih ya, 5 sampai 9 hari aja. Sama halnya seperti si leukosit. Jadi ketika dia sudah mencapai usia 5 sampai 9 hari, maka di situ nanti dia akan dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Nah, langsung aja kita ke dalam proses pembekuan darah. Ini saya turunkan dulu. Ini kita kecilkan ya. 150 sampai 400 per sisi darah. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita langsung ke proses ya. Proses pembekuan darah. Oke. Proses pembekuan darah. Jadi gini dia. Kenapa darah itu perlu dibekukan? Sebenarnya kalau darah itu beku justru bahaya. Kalau darahnya beku dia itu akan terjadi penggumpalan di dalam darah kita. Nah, ketika dia terjadi penggumpalan di dalam darah kita, maka darah kita itu nggak bisa mengalir dengan baik. Kalau darah nggak bisa mengalir dengan baik, berarti dia gagal menghantarkan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Contoh nih, otak kita kan untuk melakukan fungsinya, dia itu butuh oksigen. Nah, ketika terjadi penggumpalan di dalam darah kita, maka otak akan terlambat mendapatkan oksigen. Kalau otak terlambat mendapatkan oksigen, bisa jadi otak terlambat juga memerintahkan jantung untuk tetap berdetak. Berarti orangnya bisa saja mati gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya bahaya. Lalu kenapa ada saat perlu proses pembekuan darah ini? Karena gini dia. Contoh nih, ketika terjadi luka, contoh kecelakaan ya. Nah, ketika kecelakaan di situ kan akan keluar darah ya yang sangat banyak. Maka di situ ada
diperlukan proses pembekuan darah ini. Jadi dia itu bisa menutup luka sehingga darahnya itu bisa di stop untuk keluar gitu. Oke, langsung aja. Jadi proses pembekuan darah yang pertama ini dia akan terjadi bila terjadi luka. Nah, kalau terjadi luka, maka di sini si trombositnya akan pecah. Trombosit akan pecah, ya. Ketika trombositnya pecah, maka di sini dia akan mengeluarkan suatu enzim. Nah, dia akan mengeluarkan suatu enzim. Nama enzimnya itu adalah enzim trombokinase. Trombokinase. Nah, enzim trombokinase ini nanti akan merangsang dia yang namanya di sini ada protrombin. Dia ini merangsang penghasilan protrombin gitu ya kan, enzim ya. Enzim itu untuk merangsang percepatan reaksi gitu. Jadi ketika trombositnya pecah, maka dihasilkan si enzim trombokinase. Nah, enzim trombokinase ini akan merangsang pembentukannya si protrombin gitu ya. Protrombin ini nanti dia akan membentuk yang namanya si trombin gitu. Jadi di sini dia akan membentuk yang namanya trombin. Tapi si protrombin membentuk si trombin itu harus dengan bantuan Ca2 positif. Ca2 positif ditambah dengan vitamin K gitu. Lalu kalau sudah ada Ca2 positif, sudah ada vitamin K, sudah dihasilkan si trombin, maka si trombin ini nanti akan membentuk yang namanya si fibrinogen. Bukan dibentuk ya. Fibrinogen itu udah ada ya di sel-sel darah. Tadi kan kita ada belajar protein darah ya. Di plasma darah, di situ ada protein darah, salah satu jenisnya itu adalah si fibrinogen ini. Nah, jadi ketika dia sudah dihasilkan dia si trombin itu bersama dengan fibrinogen, dialah nanti yang akan membentuk atau yang menghasilkan yang namanya benang-benang fibrin. Benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang nantinya dia akan menutup luka. Benang-benang fibrin ini akan menutup luka gitu. Oke. Jadi inilah proses pembekuan darah yang dilakukan oleh si trombosit atau keping darah dengan bantuan fibrinogen yang sudah dihasilkan sudah terdapat sebelumnya di dalam plasma darah. Oke, demikian penjelasan saya ini mengenai sel-sel darah. Jadi kita sudah selesaikan semua plasma darah, sel-sel darah sudah ada 3, kita sudah selesaikan semua. Jadi setelah ini bila kamu ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas, boleh silahkan ditanyakan ke saya. Oke, terima kasih, selamat pagi, salam sehat.